Bab pertama. Azizah Az-Zahra. 17 tahun, gadis cantik yang masih duduk di bangku SMA, terpaksa menikah dengan Om Erik Satrawardhani. Karena sebuah kesalahan yang tidak mereka lakukan. Hari itu, Azizah, atau biasa dipanggil Zizi pulang dari rumah temannya. Karena hujan, Zizi terpaksa berteduh di pos ronda. Hari semakin petang, tapi hujan tak kunjung reda. Zizi masih sendiri menunggu hujan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Loh, hujan ya? Pantesan dingin. Zizi tertegun tiba-tiba ada suara di belakang. Ia menoleh dan melihat seorang pria 27 tahunan duduk dengan kaki selonjoran seperti baru bangun. Loh, kok jadi ada orang? Perasaan tadi sendirian deh. Batin Zizi merasa aneh. Ia memperhatikan pria itu dari atas sampai bawah. Dan lelaki itu hanya tersenyum saja padanya. Aish, ganjen. Gumam Zizi pelan. Pelan sekali sampai tak terdengar karena suara riuhnya hujan. Zizi kembali melihat ke depan memandangi rinai hujan yang tak kunjung mereda. Langit semakin gelap dan mendung. Kamu sekolah di mana jam segini masih pakai seragam? Tiba-tiba saja lelaki itu mendekat sampai Zizi kaget, dan kakinya terpeleset. Tangan Zizi menggapai mencari pegangan, dan dapatlah tangan pria itu. Pria itu namanya Om Erik. Erik Satrawardhani. Entah bagaimana tubuh Zizi dan Om Erik Jeti saling menindih dengan tangan Erik yang memeluk tubuh gadis itu. Hei, apa ini? Apa yang kalian lakukan? Mesum ya? Om Erik dan Zizi sama-sama kaget dan lekas menjauh. Enggak. Elak Zizi panik. Enggak, Pak. Tadi saya terpleset dan... Halah, banyak alasan. Sambar salah satu warga tidak mau dengar penjelasan. Sudah tertangkap basah mesum juga masih mau mengelak. Kami hanya berteduh, Pak. Jawab Om Erik ikut bersuara. Namun, nadanya lebih tenang. Halah, alasan. Tadi aja peluk-pelukan. Ayo, bawa saja ke rumah Pak RT. Tapi kami nggak ngelakuin itu, Pak. Saya nggak mesum. Zizi Jeti semakin ketakutan. Bagaimana tidak? Orang tuanya jelas akan murka dan dia juga masih sekolah. Di rumah Pak RT, Zizi terus menangis. Dijelaskan seperti apapun tidak ada yang percaya. Bahkan orang tua Zizi juga dipanggil. Maafkan anak saya. Saya tidak mendidik dengan benar. Kata Pak Agung. Ayahnya Zizi dengan wajah menahan amarah dan malu. Jeti, Pak. Karena mereka sudah ketahuan sedang mesum tadi peluk-pelukan sampai guling-guling. Kata Pak RT. Kami tidak seperti itu, Pak. Itu jelas hanya bumbu. Sanggah Om Erik tetap tenang. Dia terpleset tadi. Halah, udah ketahuan juga. Udah, ngaku aja. Udah jelas kelihat mata. Tadi kalian lagi tindih-tindihan dan ciuman kan? Tuduh salah satu warga yang tadi menangkap Zizi dan Om Erik. Ya Allah, enggak, Pak. Tangis Zizi mengelak dengan frustasi. Sesebapak yang bicara tadi langsung mendelik pada Zizi. Diam! Sentak Pak Agung. Sudah tenang? Kata Pak RT menengahi. Karena sudah jadi begini, dan agar tidak berkepanjangan, kita nikahkan saja mereka. Sudah berbuat mesum di kampung kita masak hanya dinikahkan. Enak sekali mereka. Maumu gimana? Jangan bertindak anarkis. Kita tinggal di negara hukum dan beretika. Bukan dengan main hakim sendiri. Sentak Pak RT yang membuat warga itu kicep. Kalian akan dinikahkan dan harus membayar denda 10 juta. Apa? Kami mana punya uang sebanyak itu, Pak? Seru Pak Agung. Diskusikan saja dengan Mas Erik ini. Kami akan memanggilkan orang yang berwenang agar mereka bisa segera menikah malam ini juga.
Setelah pernikahan singkat antara Om Erik dan Zizi, mereka pulang ke rumah masing-masing. Zizi dibawa oleh ayahnya, Pak Agung, sementara Om Erik pergi entah kemana setelah mereka saling bertukar nomor telepon. Sesampainya di rumah, Zizi langsung disambut dengan kemarahan oleh Pak Agung. Apa yang kamu pikirkan, Zizi? Bisa-bisanya kamu membuat wajah Bapak malu. Seru Pak Agung dengan suara tinggi. Zizi hanya bisa menunduk, air matanya mulai mengalir. Maaf, Pak. Zizi juga nggak tahu. Zizi cuma berteduh aja, Pak. Jawabnya lirih. Ada apa ini, Pak? Tanya Anita, kakak perempuan Zizi yang sudah bekerja. Ini ademu. Tunjuk Pak Agung dengan marah. Dia ketahuan mesum di pos ronda. Astagfirullah. Apa sih yang kamu pikirin, Zizah? Bikin malu keluarga aja. Tidak hanya Pak Agung, Anita, kakak Zizi, juga ikut memarahi Zizi. Apa yang akan orang-orang katakan? Kata Anita dengan nada penuh amarah. Zizi hanya bisa menangis mendengar semua caci maki yang dilontarkan kepadanya. Munaroh, adik Pak Agung yang tinggal di rumah sebelah, mendengar keributan itu dan masuk ke rumah karena penasaran. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Bulik Muna. Zizi, Bulik, buat ulah dia. Mesum sama orang di pos ronda. Jawab Anita dengan nada sinis. Bulik Muna langsung mencibir Zizi. Memang sudah kuduga. Zizi, kamu memang bukan gadis baik-baik. Katanya dengan nada mengejek. Dari dulu juga banyaklah itu cowok pada main ke sini. Ya inilah akhirnya. Terus, gimana itu, Mas? Bulik Muna berganti pada Pak Agung. Terpaksa kunikahkan dia sama laki-laki itu. Jawab Pak Agung. Lah, mana dia? Bulik Muna celingukan. Pulang ke rumahnya. Parah. Anita mengeleng. Bisa-bisa suami orang lagi itu. Nggak tahulah. Pusing Bapak. Bapak nggak tanya. Repotlah kalau suami orang. Nggak mau ikut campurlah aku. Tukas Anita dengan tangan terlipat di dada. Keluarganya nanti pasti kemari. Pak, mending kalau suami orang. Gimana kalau berandalan? Timpal Bulik Muna. Ih, nggak maulah aku iparan sama preman. Yang Bapak lihat tadi sepertinya bukan preman. Siapa tahu, Pak? Bisa aja dia penipu. Namanya aja ketemu di pos ronda. Sambar Anita. Terus disudutkan begini. Zizi hanya bisa menangis. Habis dia kena mental menghadapi warga. Dinikahkan paksa di usia belia. Dan sekarang masih diamu keluarga. Sudahlah, Mas. Usir aja dia dari sini. Daripada nanti malah bikin masalah. Usul Bulik Muna. Iya, Pak. Suruh aja ikut suaminya. Salah sendiri bikin malu. Mesum di pos ronda. Cetus Anita menyetujui. Pak Agung yang sudah terlanjur marah dan malu, akhirnya menyuruh Zizi untuk pergi dari rumah. Pergi kamu dari sini, Zizi. Bapak tidak mau melihatmu lagi. Teriak Pak Agung. Zizi menangis terseduh-seduh karena tidak menyangka ayahnya akan mengusirnya. Pak, tolong jangan usir Zizi. Zizi tidak punya tempat lain. Pintanya dengan suara bergetar. Bahkan, bilang ikut suamimu. Teriak Anita. Tapi Mbak. Anita yang masih dipenuhi amarah, ikut melempar barang-barang Zizi keluar rumah. Cepat pergi. Kamu hanya membawa aib bagi keluarga ini. Kata Anita sambil melempar pakaian Zizi keluar rumah. Ikut tuh suamimu. Udah punya suami juga. Mbak. Bapak. Azizah mengibah. Tapi Pak Agung hanya dia duduk di kursi tanpa mau melihat.
Anita menutup pintu dengan kasar setelah mendorong Zizi sampai keluar. Dalam keputusasaan, Zizi akhirnya menelepon Om Erik. Kenapa tidak diangkat? Zizi menekan lagi tombol telepon. Lalu terdengar sahutan dari seberang sana. Halo, Assalamualaikum. Om Erik, ini Zizi. Bisa jemput Zizi sekarang? Enggak. Zizi serlo. Katanya sambil menangis. Tidak lama kemudian, Om Erik datang dengan motor matic ke tempat Zizi menunggu di halte. Wajah Om Erik berubah melihat wajah Zizi yang sembab dan satu tas besar dan ransel di sisi Zizi duduk menunggu. Bapak, ngusir Zizi. Zizi dah bikin malu. Zizi ikut Om. Ya. Kata Zizi lirih. Om Erik tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. Ia mengambil tas dan menyimpan di motor depan. Ia membawa Zizi ke sebuah rumah kontrakan. Ini rumah Om? Tanya Zizi memandang rumah minimalis bertralis itu. Bukan. Kontrakan. Jawab Om Erik seraya turun dari motor dan membawa tas Zizi ke dalam. Ayo masuk. Zizi memandang ruang tamu dengan kursi kayu panjang berukir indah. Tidak ada foto atau hiasan dinding di sana. Om tinggal di sini sendiri? Enggak. Sama? Istri? Hah? Seketika, Zizi jadi lemas. Jadi benar aku menikahi suami orang. Gumamnya hampir limbung.